Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PAI Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Halo Pak. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat berjumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PAI di kelas yang kita cintai ini. Kelas berapa? Kelas M? Baiklah, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran diawali dengan membaca doa. Bapak harap dan Bapak minta kepada ketua kelas kita untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Sopar, pimpin doanya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan pimpin. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Sudah siapkan untuk mulai pelajarannya? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Mana suaranya, siap atau tidak? Sudah, Pak. Nah, kalau memang sudah siap, ada enggak temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Semuanya, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Bila. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mengenal itu usia balik dan tanda-tandanya. Nah, siapa yang masih ingat apa-apa saja tanda-tanda usia balik? Saya, Pak. Ya, silakan Zizi. Bagi laki-laki itu mimpi basah, Pak. Oh, ya. Yang lain ada nggak? Ada Pak. Nah, ya, silakan. Bagi perempuan sudah haid Pak. Ya, bagus. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang seorang muslim yang telah usia balik, itu ada kewajiban yang harus mereka lakukan. Nah, apa saja itu? Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, ada kelihatan? Ada, Pak. Gambarnya? Pak. Ada, Pak. Nah, apa itu? Sholat Salat fardu, fardu Pak. menutup aurat. Nah, Menutup ya. aurat bagi perempuan nih, Ada Pak. sholat fardu, ada menutup Aurat. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, anak-anak Bapak, sudah pernahkah sholat? Sudah, Pak. Ya Pak. Oh, pernah ya. Nah, Bapak ingin tahu sholat apa saja yang pernah Ananda lakukan? Sholat subuh, Pak. Sholat zuhur Pak. Sholat Sholat asar, zuhur. Pak. Maghrib, Pak. Sholat asar, sholat maghrib. Oh, kalau sholat di pagi hari yang dingin-dingin tuh, sholat apa namanya? Subuh. Sholat subuh Pak. Tidur. Berapa rakaat? 2. Dua. Nah, untuk sholat sendiri ada tak Ananda yang tahu apa itu sholat? Doa, Pak. Itu Ah, ya. Lagi doa lagi. Nah, Bapak ingin jelaskan semua jawaban dari Ananda Bapak itu adalah benar. Tapi secara syariatnya sholat itu adalah suatu ibadah yang kita lakukan diawali dengan takbiratul ihram
salam dan diakhiri dengan salam dengan ada rukun dan syarat di dalamnya. Paham? Paham, Pak? Nah, jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ada rukun dan syaratnya, dan diakhiri dengan Salam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sholat fardu saja. Sebenarnya sholat itu ada terbagi dua macam. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat Sunnah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sholat fardu. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak? Nih gambarnya lagi ngapain tuh? Sholat berjamaah. Berjamaah, Pak. Sholat berjamaah. Di mana ini? Di Kira-kira ya? musola atau masjid? Di masjid, Pak. Sholat ya, Pak. Nah, untuk perintah sholat itu sendiri, itu ada semenjak peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam. Salam. Ini adalah waktu-waktu sholat fardu. Nah, ada sholat subuh 2 rakaat yang disebutkan oleh Ananda Sapar tadi. Itu waktunya dimulai pagi hari pada waktu terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nah, siapa yang tadi pagi bangunnya ketika waktu subuh? Saya, Pak. Ya, Pak. Ada sholat? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak, Pak. Berarti anak-anak Bapak semuanya adalah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Nah, kemudian ada sholat zuhur, jumlahnya 4 rakaat. Dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan itu sama dengan ukuran aslinya. Yang ketiga, ada namanya sholat asar, jumlahnya 4 rakaat. Mulai dari bayangan yang tingginya sama dengan aslinya sampai matahari mulai menguning. Nah, yang ketiga ada namanya sholat maghrib. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Dimulai dari timbulnya mega merah di ufuk barat sampai hilangnya cahaya matahari atau disebut dengan terbenam sempurnanya matahari. Dan yang terakhir ada namanya sholat isya. Sholat isya 4 rakaat dimulai dengan matahari sudah terbenam dengan sempurna sampai terbitnya fajar. Jadi waktu isya ini mulai dari habis waktu maghrib sampai datang waktu subuh. Isya adalah waktu terpanjang dalam ibadah Salam. Nah, sholat adalah kunci Surga. Anak Bapak semuanya punya HP? Punya. Punya, Pak. Ada yang Nggak punya. punya? Nggak punya. HP-nya odong-odong, Pak. Nggak apa-apa. Nah, ada yang HP-nya pakai kunci. Nah, kan ada tuh namanya apa? PIN, ya kan? Iya, Ya kan, ada PIN kan? Ya. Ada, Pak. Jadi surga itu dia juga punya PIN. Berapa pinnya, Pak? PIN surga. Mana caranya itu, Pak? 24434. Ingat? 24434. 2 waktu subuh, 4 waktu Empat. zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu Bisa. isya. Pak, kalau seandainya pinnya nggak ada satu gimana, Pak? Nah, kalau HP kita kalau lupa pinnya salah satu gimana, bisa masuk atau enggak? Enggak. Bisa masuk, Pak. Enggak bisa kan?
Makanya Ya. begitu Berarti juga nggak bisa dengan masuk surga dong Pak kalau pinnya lupa. Iyalah. Jadi kita harus melaksanakan sholat agar bisa terbuka pintu Surga. Surga. Jadi kita sudah berusia, Balik. Balik. paham? Paham, Pak. Apa? Nah, perhatikan. Ini ada apa? Rukun Ada salat. rukun sholat, Pak. Nah, nampak kan? Ada berapa kira-kira tuh? 13. Ada 13. Nah, anak-anak semuanya kan sudah pernah melaksanakan sholat. Sudah. Ada, Pak. Nah, kalau diperhatikan dari rukun sholatnya udah lengkap seperti ini yang dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah berarti anak-anak Bapak semuanya sudah melaksanakan sholat dengan benar. Nah, Jadi siswa. nah, ada anak-anak Bapak yang masih lupa-lupa ingat bacaan sholatnya. Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Bacaan tahiyat, Pak. Panjang, Pak. Iya, ayat akhir itu panjang Pak, ada hafal Iftitah, Pak. Pak. Doa iftitah. Doa iftitahnya ada yang tidak hafal. Kabirawanya nggak hafal, Pak. Belum hafal tahiyat akhirnya. Tahiyat, tahiyat. Apalagi ada yang masih tidak hafal tahiyat awalnya. Ya. Nah, agar sholat kita sempurna, maka semua itu harus kita sempurnakan bacaan. Bacaannya. Udah paham? Paham, Pak. Sekarang Bapak ingin tanya dulu. Gerakan sholat, kedua tangan di lutut dan badannya membungkuk. Apa namanya? Ruku, Pak. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, Bapak tanya lagi. Lagi belajar. Gerakan sholat yang wajahnya dan keningnya menyentuh lantai atau tempat sujud. Apa namanya? Sujud, Pak. Sujud, Pak. Pintar. Nah, kita lanjutkan. Iya Pak. Nah, materi selanjutnya adalah menutup. Aurat. Pernah enggak dengar kata-kata aurat? Pernah, Pak. Apa itu? Bukan urat pohon ya. Aurat. Nah, tapi aurat Badan kita Pak. badan kita. Apa lagi? Rambut apa lagi? Semua anggota tubuh Pak kecuali muka dan telapak tangan Pak. Semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak. Nah, semua anggota tubuh kita itu adalah termasuk aurat. Namun ada aurat yang disampaikan secara syariat. Apa itu? Yaitu anggota tubuh yang harus ditutup secara aturan syariat Islam. Nah, laki-laki dan perempuan itu berbeda loh. Beda atau sama? Beda, Pak. Beda, Pak. Ya beda kan. Laki-laki suaranya besar, perempuannya kuat, kekar. Kalau perempuan dia apa namanya? Lembut Pak. Lembut. Suaranya lembut, Pak. Suaranya halus. Ya. Ini Ya itu dia. Itu bahasa anak zaman now. Feminim. Nah, untuk aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda sangat jauh. Kalau laki-laki auratnya hanya dari pusarnya sampai lututnya saja. Jadi laki-laki pakai sarung yang sarungnya agak di atas itu boleh-boleh saja. Nah, kalau perempuan dia harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan
Wajah. Hanya saja. Selebihnya adalah aurat yang harus ditutup secara syariat Islam. Nah, siapa perempuan di sini yang di rumahnya sehari-hari anak-anak bapak yang tidak memakai hijab? Arsi ada? Masih, Pak. Kalau Kalau di keluar aja rumah, pakainya, Pak. kalau di rumah, di kamar untuk privasi sendiri itu boleh. Nah, tetapi kalau udah keluar itu harus menutup. Aurat. Biasakan dari sekarang nih, dari kelas 4 nih, kita dari kecil-kecil nih biasakan untuk menutup aurat. Nah, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum? Belum. Nah, mari kita lihat apakah gaya kita, style kita dalam berpakaian sudah benar dalam syariat atau bukan. Ini untuk perempuan terlebih dahulu. Tudungnya atau hijabnya sudah syar'i atau tidak? Nah, di sini ada anak bapak yang bisa menggambarkan hijab syar'i itu seperti apa? Hijabnya yang besar gitu Pak, sampai bawah. Nah, ya, yang tertutup dadanya ya. Iya Pak. Nah, bagus. Kemudian untuk bajunya dan celana toroknya yang gimana? Yang longgar, Pak. Nggak ketat, Pak. Ya, tidak boleh ya pakai baju apa namanya itu sekarang yang lagi bagus-bagusnya. Baju you can see. Iya, baju you can see. Pakai apa namanya itu legging. Nah, itu tak boleh. Pakai jeans. Nah, itu tidak boleh. Oke? Paham? Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, mari kita menutup Aurat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak Pak. Tidak, Pak. Nah, untuk lanjutannya, Bapak minta anak-anak Bapak untuk menyelesaikan perihal sholat dan menutup aurat ini secara berdiskusi kelompok. Apa saja studi kasus atau hal-hal yang kita perhatikan di sekitar kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang sholat dan menutup aurat. Paham? Paham untuk tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang Bapak bagi kelompoknya. 2 kelompok saja cukup. Nah, kita berhitung. Yuk mulai. Mulai dari 4. 1. Lanjut karena 2. Nah, lanjut Zizi. 1. Nah, lanjut Afdal. 2. Nah, dah. Jadi udah terbagi kelompoknya. Ya. Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu sekitar berapa menit maunya? 10 menit. Berapa menit? Pak. Oke, kita kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Selesai? Selesai, Pak. Nah, selesai. Nah, kita minta kelompok. Nah, siapa yang mau kelompoknya terlebih dahulu untuk tampil? Kelompok 2 aja duluan, Pak. Nah, oke. Ayo. Mulai. Baik, Pak. Pak, apakah kita pernah lihat orang yang berpakaiannya tidak betul atau gimana? Ya, Pak, saya sering lihat, Pak. Ya, apa Dan? Oh, ada sering saya lihat kalau di kampung-kampung tuh, Pak. Ya. Ibu-ibu tuh cuma tutup kepala saja, Pak. Tapi celananya, bajunya pendek, ya kan? Tapi dia tutup kepala, apa tuh namanya tuh? Kayak apa? Bukan jilbab itu kan? Terus Berarti itu? di organ-organ. Ah, ya. Good.
Berarti Pak. dia tidak sesuai dengan Syariat. Nah, bagus untuk kelompok 2, tepuk tangannya. Nah, lanjut yang lain. Yang kelompok 1. Ada Pak. Nah, ya. Tadi ada saya lihat itu orang yang sudah tua Pak, tapi tidak sholat. Ya asik dia minum-minum Pak. Orang azan maghrib dia minum-minum Pak. Itu berarti orang-orang yang mereka tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syariat. Apalagi udah tua, udah usia balik, kewajiban harus dilaksanakan. Nah, di sini anak-anak Bapak sudah dewasa atau belum? Belum. Belum Pak. Bapak tanya, siapa yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Bisa bedakan? Bisa, Pak. Bisa membedakan mana yang cantik, mana yang jelek? Bisa, Pak. Bisa kan? Berarti itu tanda-tandanya kita sudah mulai memasuki usia Dewasa. mulailah untuk melaksanakan ibadah sholat dan menutup aurat dengan baik. Paham? Paham, Pak. Untuk asesmen materi kita hari ini, perhatikan soal berikut ini. Ada nampak soalnya? Belum. Ada, Pak. Ada nampak? Ada, Pak. Nah, silakan dipilih. Apa isinya, Pak? Kita isi A. Benar, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lanjut. Soal berikutnya. Kelihatan? Belum, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah? Apa isinya? B Pak, tumbuh kumis. B, Pak. Oke, kita isi B. Hore! Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Udah nampak soalnya? Nampak, Pak. Sholat 1. Ayo. 3. C, Pak. Dan 5. Mulai. Alhamdulillah, benar lagi. B. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak minta kepada anak-anak Bapak untuk menyimpulkan terlebih dahulu apa itu pelajaran kita hari ini. Tentang sholat dan menutup aurat Pak. Ya, tentang sholat dan menutup Aurat. Nah, demikianlah. Bapak mohon maaf kalau selama belajar tadi ada anak Bapak yang Bapak Ardi, ada anak Bapak yang Bapak kasari atau yang menyinggung perasaannya, Bapak mohon maaf. Kembali kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita menjadi senang dan berbahagia selalu dan pelajarannya jadi masuk ke kepala kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.